Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Paskah kedua hari ini. Kebangkitan Yesus yang baru saja kita rayakan menjadikan kita memiliki keberanian untuk memasuki kehidupan yang Tuhan percayakan. Karena kebangkitan Kristus juga memulihkan kita serta memberi kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang ada. Tema ibadah kita minggu ini yaitu kebangkitan Yesus yang memulihkan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Eko Kurniawan Wibowo dari Gereja Injili di Tanah Jawa, Jepara, Pepantan, Yogyakarta. Bapak Ibu, mari kita masuki ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 200, bait 1 dan 2. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita, terima kabar baik, habislah duka cita, terbitlah terang ajaib. Yesus yang tersekat di kubur yang gelap, disambut fajar terang sebagai pemenang. Ia pun dimakamkan, puaslah seteru. Tiada mereka sangka, telah bangkit penebus. Kumandang jayanya mengisi dunia, dan panji pemenang berkibar cemerlang. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama masuk di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kedua. Bersama kita mendasari ibadah kita ini dengan pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Selamat pagi sekali lagi saudara semuanya.
Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh bersama di dalam ibadah hari Minggu, di Minggu Prapaskah yang kedua. Bersama kita akan masuk di dalam ibadah kita, dan tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah kebangkitan Kristus yang memulihkan. Saudari dan saudaraku serta orang tuaku yang terkasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan kita mengaku segala kesalahan dan dosa kita yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Marilah kita menaikkan doa kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami sering berbuat dosa, kami sudah bersalah serta berbuat jahat. Maka sekarang ini ya Allah kami, dengarlah kiranya apa yang menjadi doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu kepada pembenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat sangat berlimpah. Amin. Kita akan merespon dengan NKB nomor 15, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Hidup yang penuh berbeban. Mari bersama-sama kita pujikan. Yang penuh berbeban, yang terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Saudari, saudara yang sungguh dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama kita akan mempersiapkan hati dan segenap keberadaan kita. Kita bersama akan membaca dan
mendengarkan akan kebenaran sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 214, baitnya yang pertama, ketiga, dan yang ketujuh. Tuhan melawat umatnya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Tuhan melawat umatnya, malam menjadi pagi, dalam terang hadiratnya kita dihibur lagi. Murid-muridnya tercengang karena tak menyadari bahwa Mesias telah menang atas seteru terakhir. Nyanyi seputar dunia bahwa Tuhanmu bangkit, firman yang tunggal beserta dan menguatkan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan masuk di dalam pelayanan firman pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kami mohon tuntunan dan penyertaan dari Roh-Mu yang kudus Tuhan. Bersama kami akan membaca, kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang akan menyertai dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kami sungguh mempersiapkan hati kami yang paling subur, sehingga benih firman yang jatuh di dalam tanah hati kami sungguh boleh bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya beberapa menit ke depan di dalam kami membaca dan menggumulkan akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Pembacaan Mazmur antar bacaan diambil dari Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan 29. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup.
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Pembacaan Injil pada pagi hari ini terambil dari Injil menurut kesaksian Yohanes, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Ibu, bapak, saudari, dan saudara, bacaan Injil kita pada pagi hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-31. Ibu, bapak, saya ajak untuk bangkit berdiri, bersama kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Demikianlah pembacaan Injil pada pagi hari ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat Paskah untuk ibu, bapak, saudari, dan saudara jemaat ataupun simpatisan GKI Yasmin. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini sungguh mempercayai, sungguh mengimani bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan pengakuan itu merupakan pengakuan iman yang mendasar, pengakuan iman dari kekristenan, dan saya rasa hal itu sudah tidak diperdebatkan lagi di kalangan umat Kristen. Nah, iman kepada kebangkitan Kristus itulah yang membuat perubahan besar di dalam sejarah umat manusia. Terlebih di dalam perjalanan para pengikut-pengikut Kristus. Kalau kita melihat di dalam babak kehidupan para murid dan pengikut Yesus, sesungguhnya ketika Yesus masih berpelayanan, itu memunculkan harapan bahwa kehadiran Yesus itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan umat Israel. Terkhusus perubahan secara politis. Apalagi para pengikutnya banyak yang berasal dari golongan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dianggap kafir, dan orang-orang berdosa. Namun rupanya pengharapan secara politis tersebut seketika hilang lenyap.
seketika musnah ketika derita dan kematian yang tragis harus dialami oleh Yesus. Dan belum selesai duka dari para murid dan pengikutnya, mereka ditambah lagi ketakutan karena ada rumor yang mengatakan bahwa mayat Yesus hilang. Dan kehilangan mayat tersebut karena dicuri oleh para murid-murid. Tentu saja mereka yang sudah hilang harapan, mereka yang sudah takut menjadi sangat takut sekali, terutama kepada orang-orang Yahudi. Dan tentu saja membuat mereka tidak hanya bersedih, tidak hanya takut, tentunya ada rasa kecewa. Salah satu yang begitu kecewanya adalah Thomas. Sehingga Thomas enggan untuk berkumpul kembali dengan komunitas para murid dan para pengikut Yesus yang lain. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam situasi yang berat, dalam kondisi hidup yang berat, yang seakan-akan sudah tanpa harapan tersebut, tiba-tiba berubah 180 derajat. Ketakutan, kesedihan, kekecewaan berubah menjadi sukacita. Kehadiran Yesus di tengah ruangan yang tertutup rapat membuat gairah hidup para murid muncul kembali. Ya, kebangkitan Yesus sungguh memulihkan kehidupan para murid dan pengikutnya. Dan bacaan kita pagi hari ini memperlihatkan pemulihan yang dialami oleh para murid. Setidaknya ada 2 pemulihan yang akan kita lihat. Dan itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh mengimani bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu telah memulihkan kehidupan kita juga. Yang pertama adalah memulihkan relasi. Ketakutan yang dialami oleh para murid tersebut membuat para murid begitu takutnya. Tidak hanya takut akan masa depan mereka, tetapi mereka juga takut terhubung dengan dunia luar, dengan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka sesungguhnya menyajikan kehadiran Yesus yang tidak hanya sekedar menghampiri atau memproklamasikan kebangkitannya. Yesus yang hadir dengan badan yang baru. Badan seperti apa, raga yang seperti apa, yang jelas di dalam bacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan Yesus masuk di dalam ruang yang tertutup. Dan badan yang baru inilah yang membuat Yesus bisa menembus ruang dan waktu. Dan kehadirannya tersebut juga membawa dan menghadirkan damai sejahtera. Dan ini adalah sebuah babakan baru yang dialami oleh para murid dan pengikutnya. Ketakutan berubah menjadi sukacita. Yesus yang hadir pada saat itu, Yesus yang hadir di tengah-tengah para murid, itu adalah inisiatif dari Allah sendiri melalui kehadiran Yesus untuk memulihkan. Tidak sekedar memulihkan keberdosaan umat manusia, tetapi juga memulihkan relasi. Yesus yang hadir dengan badan yang baru, dengan raga yang baru tersebut, melepaskan damai sejahtera di antara para murid dan pengikutnya. Sehingga mereka pun juga diutus. Sama seperti Allah mengutus Yesus. Yesus pun mengutus para murid untuk menghadirkan damai sejahtera. Juga untuk memulihkan relasi dengan dunia. Ketika Allah berinisiatif untuk memulihkan relasi, kita pun diutus juga untuk memulihkan relasi-relasi yang ada di sekeliling kita. Kita diajak untuk mempunyai gaya hidup baru, gaya hidup yang penuh dengan pengampunan, gaya hidup yang penuh dengan belas kasih. Dan sekali lagi, inisiatif tersebut membuat relasi Allah dan manusia itu menjadi baru. Dan kita pun saat ini diutus. Kita pun saat ini dipulihkan untuk membuat relasi-relasi yang baru. Relasi yang didasarkan pada pengampunan. Relasi yang didasarkan pada cinta kasih Allah bagi dunia ini.
Dan inisiatifnya itu adalah datang dari para pengikutnya. Seberat apapun, kita diajar untuk berani memasuki hidup ini. Menghadirkan damai sejahteranya Allah. Dengan berani melepaskan pengampunan. Berani untuk menghadirkan cinta kasihnya Allah bagi dunia. Kemudian yang kedua, kita juga diajak. Para murid pada waktu itu juga diajak. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kepedulian. Thomas yang seringkali ditandai sebagai pribadi yang keras kepala karena tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Tetapi sesungguhnya kekecewaan atau kekeras kepalaan Thomas tersebut disebabkan oleh kekecewaan yang dialaminya. Kecewa karena guru yang begitu dipujanya, guru yang begitu diharap-harapkannya sebagai pemimpin, tiba-tiba mati secara tragis. Dan ini membuat rasa kecewa, membuat Thomas menjadi pribadi yang tidak lagi memperdulikan komunitasnya. Dia lari dari komunitasnya. Dan bahkan ketika dia diberitahu oleh para murid-murid yang lain, dia pun tidak percaya. Dia akan percaya ketika jarinya mencucukkan di bekas luka paku yang dialami Yesus dan juga lambung yang ditikam oleh tombak. Dan apa yang terjadi? Walaupun Thomas tidak percaya, tetapi kita bisa melihat berita yang dibawa oleh para murid yang lain itu mengusik hatinya sehingga dia mau kembali untuk bisa bergabung. Dan ternyata benar, ketika Thomas bergabung, Yesus hadir. Yesus mempersilahkan Thomas untuk membuktikan. Dan apa yang terjadi juga, disinilah muncul sebuah pengakuan iman yang paling awal. Yesus, Tuhanku dan Allahku. Pengakuan iman inilah yang juga akan merubah kehidupan dari Thomas. Thomas yang dulu begitu kecewa. Thomas yang dulu tidak memperdulikan lagi. Berubah menjadi sosok yang peduli. Bahkan kita akan melihat di dalam perjalanan selanjutnya, menurut tradisi gereja, Thomas menjadi salah satu rasul yang luar biasa, mengabarkan Injil. Konon sampai di tanah India, sehingga di sana ada gereja yang bernama Bartoma. Artinya apa? Bahwa kebangkitan Yesus juga telah memulihkan kehidupan Thomas. Dia yang dulu begitu kecewa, dia dulu yang tidak peduli pada komunitasnya, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipulihkan dengan mempedulikan situasi, bahkan peduli akan warta sukacita Injil bagi dunia ini. Ibu, bapak, saudari dan saudara kasih Tuhan, kita pun diajak bahwa kebangkitan Yesus, ketika kita mengimani, ketika kita mengaku percaya, tidak hanya berhenti di mulut saja, tetapi lebih meluas daripada itu. Kita hadir di dalam tindakan-tindakan kita yang penuh kepedulian pada dunia ini. Tindakan-tindakan yang menghadirkan kepedulian bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan pernah kita mendaku sebagai pengikut Kristus yang sudah dipulihkan. Kalau kita hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tentang kelompok kita, tanpa menghadirkan kepedulian bagi dunia ini. Ketika dunia menjadi sangat egois saat ini, ketika dunia berbicara hebatku untuk diriku, sesungguhnya para pengikut Kristus menghadirkan kepedulian yang luar biasa bagi orang-orang sekeliling kita. Sahabatku dan orang tuaku, kebangkitan Kristus tidak hanya sekedar pengakuan iman yang hanya kita hayati di dalam ritual atau ibadah gereja. Kebangkitan Yesus itu harus dihayati, diimani dan juga dihadirkan dalam laku sehari-hari. Kebangkitan Kristus itulah yang telah memulihkan hidup kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang sudah kita miliki tersebut sesungguhnya menjadikan kita pribadi-pribadi yang telah dipulihkan relasinya. Dan kita pun ingin terus memulihkan relasi dengan orang-orang sekeliling kita. Kita pun ingin memulihkan relasi kita dengan dunia ini. Dan di samping itu juga kita menjadi pribadi yang memiliki kepedulian. Ibu, bapak, saudari dan saudara yang kasih Tuhan. Kepedulian dan juga rasa
cinta kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita, itu menjadi tanda bahwa sukacita kebangkitan itu sudah sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Dan artinya, mari kita melihat hidup kita. Sudahkah kebangkitan Kristus itu memulihkan kehidupan kita semua? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu suci. Umat terkasih diundang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudari dan saudara serta ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang tak henti-hentinya senantiasa menolong dan menuntun kami di dalam Roh-Nya yang kudus. Tuhan, pada hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah. Di tengah situasi yang masih pandemi ini, di tengah situasi dunia yang saat ini semakin tidak menentu Tuhan, berikan hikmat kepada para pemimpin pusat dan daerah kami, supaya mereka sungguh boleh memimpin penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya setiap keputusan yang diambil, ya Tuhan, kiranya boleh senantiasa mengedepankan rasa keadilan, rasa kebersamaan, terlebih lagi berpihak kepada yang sungguh-sungguh tertindas dan teraniaya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemimpin bangsa kami, dan kami percaya pemimpin bangsa kami boleh memimpin bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kami juga berdoa untuk kondisi masyarakat di masa pandemi yang masih terjadi ini. Penanganan kasus, kami bersyukur jikalau situasi saat ini mulai melandai, dan program vaksinasi yang ada kiranya boleh semakin berjalan lancar, sehingga kekebalan kelompok sungguh boleh semakin terbentuk, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dari atas muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk gereja, sinode GKI, dan juga seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya spirit semangat kebersamaan, spirit oikumene, terus mereka boleh terus hidupi. Sehingga mereka tidak lagi bersaing, tetapi mereka boleh hidup bersama-sama. Mereka boleh sehati sepikir, mereka boleh sepenanggungan di dalam melayani Engkau. Karena yang kami wartakan, yang kami beritakan adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sungguh memulihkan kehidupan manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu yang ada di Bakal Pos GKI Taman Yasmin ini, beserta dengan seluruh para simpatisannya. Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ada, di tengah setiap pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati seluruh keluarga yang ada di Bapos GKI Yasmin ini. Begitu pula dengan para lansia yang sudah lanjut usia. Kiranya semangat
kesehatan terus Tuhan nyatakan bagi mereka, terlebih kekuatan iman dalam terus mempercayakan hidupnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk para jemaat yang saat ini sedang menghadapi kelemahan tubuh mereka ataupun yang ada di dalam masa pemulihan. Kiranya melalui obat-obatan, melalui terapi-terapi yang mereka harus terima, mereka boleh menghadapinya penuh dengan syukur, sehingga Tuhan, kami percaya melalui pengobatan ataupun terapi-terapi yang ada, itu juga menjadi saluran kesembuhan bagi mereka semua. Kami juga bergumul ya Tuhan untuk setiap gereja yang saat ini sedang berjuang ataupun tempat ibadah yang lainnya sedang berjuang untuk bisa mendapatkan haknya, untuk bisa beribadah. Karena kami percaya Tuhan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 telah memberikan kebebasan bagi kami semua untuk bisa beribadah. Tetapi banyak oknum-oknum yang mengganggu dan menghambat. Lembutkan hati mereka Tuhan, oknum-oknum tersebut. Sehingga kami semua yang saat ini sedang terhambat karena tidak boleh menempati gedung gereja ataupun bangunan ibadah yang lain. Kami pun boleh mendapatkan hak kami kembali untuk bersama-sama beribadah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami semua untuk terus berjuang, untuk terus bisa mendapatkan hak kami. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk terus berjuang, mengedepankan perdamaian, mengedepankan cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi kami semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap program-program pelayanan yang ada, yang sudah dirancang oleh para majelis yang ada di ataupun pengurus yang ada di Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Kiranya mereka boleh mendukung setiap program-program pelayanan yang ada, termasuk juga kesehatan di dalam melayani, sehingga mereka sungguh boleh melayani untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami, inilah harapan kami ya Tuhan. Banyak hal yang masih ada di dalam hati kami, tetapi karena keterbatasan kami belum bisa mengungkapkannya. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui apa yang sungguh menjadi kebutuhan kami semua, dan Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Bersama marilah kita juga menaikkan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan memberikan persembahan untuk menunjang pelayanan gerejawi. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja ketika sudah dapat beribadah secara normal. Nas persembahan yang akan memimpin kita diambil dari Mazmur 116 ayat 17-18.
yang demikian bunyinya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Untuk mengiring persembahan kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat 363 bait 1-3. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang rahmani dan rahimi, Bapa yang penuh kasih dan maha baik, Bapa yang telah memberkati kami sedemikian sehingga kami dapat hidup sampai hari ini. Kami membawa persembahan syukur sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Kami sekalian ya Tuhan, mau mempersembahkan hidup kami kepadamu. Berkatilah pekerjaan kami agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Marilah kita terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Umat menyanyikan lagu pujian PKJ 241 bait 1 dan 3. Tak kutaukan hari esok. Takkan
hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang sungguh dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Minggu Prapaskah yang kedua ini. Bersama, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan bersama terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada
pada Tuhan, karena Ia baik.